Nek aku itu bukan soal Islam dan non Islam, bukan soal Hindu Buddha terus manggil karo Islam. Nek pas aku Sabtu Palonoyo Genggong itu juga versi ya. Jadi monggo lah. Itu harus kita bicarakan secara agak lebih khusus. Soalnya ini berkaitan dengan orang-orang yang menganggap sama dengan anti khilafah, sama dengan ngeyel khilafah, sama dengan Sabtu Palonoyo Genggong itu menjadi lembaga, menjadi apa ya, gumpalan di dalam dadanya, dan itu kalau disinggung menjadi apa namanya, jadi gak enak satu sama lain. Jadi saya kira saran saya adalah coba pelajari beneran soal Pak Sabtu Palonoyo Genggong itu, dipelajari beneran, karena Anda mempelajari Mojopahit peralihan menuju Demak itu saja versinya akeh. Aku di versi dhewe tapi ojo percaya karo aku. Golek dhewe terus golek ono resultan dari semua itu, komprehensinya bagaimana, titik yang paling masuk akal apa. Jadi aku tidak akan mempertahankan diri saya. Nek versiku api, nek versiku gitu loh. Dan tidak ada masalah dengan Sabtu Palonoyo Genggong. Nyun sewu, ketika erupsi Merapi terakhir kan dianggap itulah titik tagihan utang Sabtu Palonoyo Genggong, sehingga keraton sangat takut, takon arek-arek Kiai Kanjeng. Keraton sangat takut karena erupsinya laharnya akan sampai ke keraton pas 30 km dari puncak Merapi. Keratonnya ya rotok wedi, kiai-kiai ya wedi, ustad-ustad wedi, sampai aku ditelepon, "Cak, iki temenan ta gak?" Dan korbannya begitu banyak ya, dan saya melihat ada 193 penampungan evakuasi dari pengungsi yang masih penuh ya. Yang didatangi wartawan paling 1-2 yang dekat dengan bandara. Jadi sing wong sak Indonesia ngertine sing bandara iku, sing bandara Ngalor iku tok. Liyane kan sing ngerti. Padahal saya ngelihat sampai ke Mungkit, sampai ke Muntilan, sampai ke Magelang, sampai ke utara, sampai ke timur. Saya melihat semuanya dan saya tidak tega. Ketika saya ditelepon, iki temenan ta Cak, iki kate ngentekno Jogja iki Sabtu Palonoyo Genggong ngono iku ya. Ternyata teman-teman Islam juga terteror juga oleh konsep itu. Padahal seharusnya mereka nggak usah terteror, wong itu bukan konsep Islam kan itu. Akhirnya ya wes gawe menang no arek-arek kabeh, aku ngejak Sabrang munggah. Sabrang tak jak munggah. Jadi jam 2 bengi aku ndukur Merapi. Is sak pencolotan tutup puncaknya ketika tengah-tengah erupsi. Dan itu sangat menakutkan sebenarnya. Jadi aku jane yo gak wani, dan aku gak kondo Mbak Via. Ya aku kondo Mbak Via yo gak oleh. Aku WA, aku cek ngobrol di angkringan aku. Padahal aku ndukur Merapi karo Sabrang itu untuk diajar. Mergo ketika saya dep-depan karo ya pokoknya ngono iku ya, Sabrang ngoyo. Ya apa arek ngoyo. Ngoyo digetak ngono Sabrang melayu. Ya wis, ya kono iku yang ngene pas sakral kok ngoyo ilang ngono. Dadi aku ndi lor ya, lor ndi rek. Aku ngalor. Jadi wajah Merapi itu seperti lembu dan macan. Jadi nek kok arani lembu iso, kok arani macan iso. Kalau Anda melihat video Kiai Kanjeng waktu evakuasi Mbah Marijan, itu ada awan yang berwajah campuran lembu dan macan. Karena memang fungsinya Merapi itu lembu dan macan. Di satu pihak dia kereng, di lain pihak dia menyuburkan. Itu fungsi Merapi. Makanya Mbah Marijan mengatakan ojo ngomong nek Merapi meledos, ngomong Merapi duwe gawe apa ngeterki rezeki nang kowe kabeh kan gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah saya naik terus saya merasa negosiasi lah, merasa sebenarnya negosiasi karo sapa ya gak ero aku jane. Pokoke aku munggah, aku atiku koyo ngono iku, terus aku ketemu macan gedene koyo ngono, koyo sapi-sapi turute, jane ya mek bayanganku lah, aja percaya karo aku. Tapi pokoknya aku mudun yakin, terus uber-uberan karo wedhus gembel brang. Eling. Kalau saya 10 menit tidak turun kena wis vet kayak Mbah Marijan. Mudun pos pertama istirahat ngopi titik melayu meneh vet kena. Besoknya iki entek kabeh Mas nggon sing tak liwati wis dadi abu semua. Wah nek aku mang telat tepak emang. Alhamdulillah Gusti Allah ngongkon cepet lah. Ya cepet iki 10 menit sebelumnya saya sudah lari. Dan kita sudah bawa trail barang. Nang off-road, nek off-road kangelan ya kudu nggae trail. Jadi ada beberapa teman dari SAR yang bawa trail untuk menyiapkan soporongku aku. Ya apa aku di pelayanan angkut trail.
saya yakin bahwa erupsi Merapi berakhir. Karena saya tadi sudah ngomong dan kelihatannya tidak ditolak. Tuh. Iki nek ngomong mitos akeh tapi saya nggak akan ngomongkan. Pokoknya ngene rek mek innama amruhu idza arada syai'an ayakullahu kun fayakun. Nek ngono tok. Kon duwe karep muga-muga padha karo Gusti Allah. Nek padha berarti kun fayakun. Nek ngono tok. Jadi yang penting hatimu temenan. Ojo dicari fakta objektifnya. Wong kon nuntut model kayak sokok potret kok. Ya apa kayak dadi bukti material, wis gak iso nuntut dadi bukti material kan gitu, kecuali melalui saksi. Maka ketika pagi saya turun jam 4 pagi sampai di bawah, subuh kita di tempat mau coba syafaat dan aku ngumumkan kepada khalayak dan kita coba umumkan lewat media juga itu bahwa mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim Merapi tidak erupsi lagi. Kalau nggak salah tanggal 8 November 2010. Lho ngono iku malaikat Gusti Allah gak tega karo aku. Walah nunus kadung ngumumno. Wis gak watuk meneh gak meledos meneh. Sakno nek meledos meneh kok Indonesian gitu kan. Akhirnya gak meledos temenan Mas. Mulai tanggal 8 iku wis aman bisa gitu. Itu bukan karena saya mandi. Gusti Allah gak tega karo aku. Walah wis kadung ngumumno kok nek gak kedaden kok lak isin arek iku. Ngono lho. Dadi kok nek kepengin bojomu duwe motor ndonga. Ya Allah, kula niki kepengin ngibur bojo kula, cek mosok sepedaan okrek, yo duwe motor elek-elek ngono kan. Terus Gusti Allah suatu hari gak teko, oh alasakno wis kadung janjane bojone, kok gak duwe dhuwit gak tuku motor dikeki karo Gusti Allah ngono rek ya. Ngono ya carane ya. Carane ndonga ngono ya janjene bojomu dik pokoke tak tamasakno sampean dik. Tak jak umroh sampean. Lho ya. Kepethuk ndek Mekah. Maksudnya umroh berangkat dhewe-dhewe kepethuk ndek Mekah. Gak ngejak itu jenenge rek. Oke, berikutnya. Iya, selanjutnya masalah overdosis dalam medsos. Saya minta nanti saya berangkut ya. Tapi intinya itu kan nomor kunci utamanya kan akal sehat. Urip iki meh ana telu rek. Mesti bener, mesti salah. Gurung mesti bener, gurung mesti salah. Mek telu iku tok. Nek di hadis kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihat mutasyabihat wa aktsarun nasi la ya'lamun, dan kebanyakan manusia tidak tahu. Dan pertanyaan adalah pertanyaan dari kebanyakan manusia yang tidak tahu mana yang halal, yang haram, yang hak, yang batil kan gitu kira-kira. Nah, kita tidak bisa Mas. Kon gak ero janjane ya apa kok Habib Rizik nang Mekah. Gak iso carane ero ya apa kon. Iku bener lah gak karo Firza iku. Kak Ema iku sapa? Iku peristiwane awale ya apa? Karena gak mungkin roh. Ya apa caramu roh? Karena rohnya hasilnya pengumuman itu. Terus enggak dilungkas Habib Rizik diusahano oleh Pak Tito untuk pulang misalnya. Lho iku biyen lawes tersangka. Ya tak gak? Lawes tersangka Habib Rizik. Kok mari ngono oleh nang luar negeri? Sapa sing ngeculno iku? Iki tersangka temen ta? Nek tersangka temen juga oleh metu teko Indonesia lah ngono. Lah kok oleh kok terus nang Mekah. Janjane ya apa kita dene ya apa cara muruh aku takon. Takon sapa kon? Sitok iku tok ae. Takon sapa kon? Gak ono sumbere. Dan itu ada beribu-ribu keadaan yang Anda tidak tahu di Indonesia. Misalnya ngene. Kira-kira jumlah koruptor dibanding jumlah yang ditangkap oleh KPK, itu piro ping piro? Roh kan? Gak iso. Jadi begitu banyak hal yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, jangan ditambah dengan racun-racun di medsos yang Anda tidak mungkin tahu. Nah, gak mungkin tahu yang nganggo akal sehat. Oh mungkin iki mungkin iki. Iki mungkin. Oke gak mungkin ini gak masuk akal. Iku tok. Tapi jangan disimpulkan mana yang benar. Nek subhat ya wis tinggalan. Sing penting kan urip apik di wilayahmu, di perusahaanmu, di kampungmu, di keluargamu. Cukup menurut sebab untuk mengetahui benar secara objektif gak ono dalane rek, gak ono dalane. Kon kapusan kabeh engko. Kapusan. Nanti tolong Sabrang nambahi ya. Oke. Berikutnya, nanti saya selesai terus Sabrang nambahi beberapa hal. Ya, selanjutnya beda penjajahan dulu dan sekarang. Jelas Sabrang lagi tadi sudah diomongkan dikit, ini Sabrang yang jawab terus. Ya,
Selanjutnya masalah mimpi dengan ketemu dengan Mbah Nun. Iki ya gampang-gampang angel iki. Engko kok arane aku iki senengane ngleboni awakmu pas turu ngono kan. Yoga rek jane itu semua ciptaan Allah, semua rekayasa Allah, semua iroda dan amrullah. Saya itu hanya bagian dari kehendak Allah, Anda juga bagian dari kehendak Allah. Yang kita cari bukan kebenaran saya datang bener ke mimpimu apa tidak, tetapi bahwa Allah nyambung antara awakmu nang karo aku lak ngono. Iki sing pasti. Awakmu disambung karo aku awakmu disambung awakmu karo aku siji. Fakta yang kedua yang pasti benar adalah kalimat itu harus saya respon. Bahwa Al-Quran itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Sing gak bener adalah ngomong aku iki wis 3 dimensi, gak mungkin aku ngomong ngono. Gak mungkin aku ngarani aku iki wis makrifat rek. Gak mungkin aku ngomong ngono lah. Aku tahun ketemu Nabi Khidir nganggo serban kayak Pangeran Diponegoro. Gak tahu, gak kira aku ngomong ngono iku. Aku paling bayangno Pangeran Diponegoro iku nek jajal nek helman ya opo. Jadi aku gak mungkin ngomong ngono, tapi ilmu yang saya omongkan di mimpi Anda itu dalam tanda petik bisa kita cari kebenarannya. Bahwa selama ini Al-Quran kita perlakukan secara akademis. Jadi misalnya gini, sing sopan ya opo nek ngomong tentang Allah Rasulullah, ternyata kesimpulannya adalah yang sopan menurut balai bahasa. Wahai manusia, siapakah engkau? Ngono ta sing sopan. Rek, ngono gak sopan. Lah ngono sih saiki. Arek-arek kabeh, oleh ta gak nerjemahno ngono iku secara lisan. Menungso kabeh ya apik ya. Tapi selama ini sopan tidak sopannya kepada Allah ditentukan sebenarnya oleh regulasi dari balai bahasa. Sing dianggap resmi secara akademis ngono sing apik. Nek sing dulinan kaya awake dhewe guyon iki dianggap elek. Terus kita dituduh kok ngono sih karo Gusti Allah. Lho, lagi Jawa Timur ya. Terus ya apa? Kita kan ndak tahu Allah. Gak roblas. Ruwe iku mek ayang-ayange. Ya tak gak? Yang Allah hadirkan ke kita itu yang kita tahu. Tajalinya Allahnya sendiri laisa kamitsli syai'un. Tan kena yo ngopo, tan kena gini ndak tahu kita. Ndak mungkin kita tahu Allah, tapi Allah hadir. Yang kita ketahui adalah kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu kita terjemahkan dengan bahasa kita. Sampai ono cerita Madura ngene kalau mau sore surup-surup mek oleh iwak loro. Jari Rahman Rahim sampai ini gila ya. Itu guyon-guyon itu aja dimensoni Pak Orek. Itu cara saya untuk memasukkan ke dalam hatimu betapa dekatnya Allah denganmu. Jangan marah berdasarkan pilihan kata dan pilihan bahasa. Sebab kata itu bernilai pada tempatnya. Ada tempatnya. Dia ditempatkan di tempat yang berbeda, dia menjadi bernilai berbeda. Itu agak ya. Itu namanya konteks dan nuansa. Ini ya. Nah sekarang Al-Quran 2 dimensi, 3 dimensi tadi itu menurut saya ya berarti kita cari yang multidimensional dari Al-Quran. 3 dimensi itu maksudnya Al-Quran sebagai teks, Al-Quran sebagai fakta alam, dan Al-Quran sebagai fakta manusia. Tapi telu iki janjane ya unda-undi ngerti unda-undi. Alam ada di manusia, Quran ada di manusia. Manusia juga ada di alam, manusia juga ada di Al-Quran, bisa diwolak-walik. Tapi yang penting fil afaqi wa fi anfusikum, rumusnya jadi 3. Ini aja ya. Yes pokoknya didolaki hikmahnya aja diserem-seremno ya, gitu ya. Aja diserem-seremno, biasa-biasa aja, wajar dan akurat saja terhadap segala sesuatu. Berikutnya. Ya, selanjutnya masalah anjuran Rasul tentang memanah, renang dan berkuda. Nek perasaku waktu itu guru ngono latihan nembak, guru ngono bedil, guru ngono volleyball, ya guru ngono pingpong gitu. Sudah pasti 3 tadi, berkuda, memanah dan berenang, itu pasti bisa kita cari filosofinya pasti. Tapi belum tentu karena filosofi itulah Rasulullah menganjurkan renang, manah dan naik kuda, karena waktu itu yang disebut olahraga itu yang paling utama itu aerobik guru ngono kung apa sing Cina-Cina iku
Ya yoga guru ngono sak piturute gitu ya. Jadi menurut saya itu gak kok terus sing sunah rasul iku. Sunah rasulnya adalah Anda melatih badan Anda supaya metabolismenya bagus, supaya jiwa Anda sehat, yang ngono. Itu yang sunah rasulnya, tidak pada bentuknya. Tapi nek awakmu latihan memanah dalam rangka cinta rasul yo apik. Yo apik, berkuda dalam rangka cinta rasul yo apik. Yo apik. Wong awakmu gawe celana congklang ini karena cinta kepada Rasulullah yo apik kok. Asal gak usah nyalah-nyalahno liyane, ngono lho ya. Aja meneh kok arek-arek iki malah jingkawangi nemen kulot teh. Saene arek-arek. Ya, kalah iku LDI. LDI lah mek saene. Arek-arek saene. Wis saene jek dibedah-bedah pisan. Iku sunah Rasul kuadrat iku jenenge. Sing luwes ya ndelok apa-apa ya. Saya tidak mengatakan ini harus kompromi, ndak. Bukan gampang juga tidak. Dilihat dulu alasannya. Gak apa-apa misalnya ono wong jenggoten mergo wong Kanjeng Nabi jenggoten masuk aku gak ya gak apa-apa tapi to ya dalam rangka tresno dan itibak Rasul. Masalahnya adalah ojo adek nyalahno sing gak jenggoten. Dan nek ono wong jenggoten ya gak usah dielek-elek. Wong duwe pertimbangan dhewe-dhewe gitu kan. Gitu loh. Urip iku pokoke ombone gak karu-karuan, luase gak karuan, ojo nyacat-nyacat temen-temen gitu ya. Nek kon terus fanat jenggot kudu jenggot, nek gak jenggot kabeh iku misalnya ya. Lah wong Yahudi ya jenggoten kabeh kan. Ya rabi-rabi itu jenggoten kabeh. Jadi itu sangat relatif secara budaya. Jadi kembali ke niatmu apa? Niatmu apa? Misalnya awakmu lesu kok kayak waktu deh gini ya apik dalam rangka mengenang Kanjeng Nabi ya apik ae. Gak masalah. Gitu loh. Gak masalah, tergantung niatnya alama lebih niat ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbaiki niatmu. Keikhlasan niat merupakan sumber kebahagiaan yang sejati. Jika niat sudah dibulatkan bahwa segala yang kita lakukan sepenuhnya ditujukan dan dikembalikan kepada Allah, maka segala yang dialami, kemudahan atau kesulitan, keuntungan atau kerugian, kelapangan atau kesempitan, nikmat atau sengsara, sehat atau sakit, akan dihadapi dengan kesyukuran atau kesabaran. Sabda Rasulullah SAW, sungguh mengagumkan keadaan orang mukmin itu, semua urusannya baik. Jika dapat nikmat dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah dia bersabar, dan itu baik baginya. HR Imam Muslim. Setiap pagi adalah hari kelahiran, dan setiap malam menjelang adalah malam kematian. Dalam psikologi Al-Quran, tidur disebut mati karena sewaktu tidur kita tidak berkuasa lagi mengendalikan tubuh. Seakan terpisah untuk sementara, terbatasnya ruang dan waktu yang dimiliki membuat kita selalu merefleksi dan mencoba berhijrah. Berhijrah dalam arti bermetamorfosa, meningkatkan kualitas hidup kita lebih tinggi. Mengingat dan merenungkan kematian akan membuat diri semakin tersadar bahwa pemaknaan akan batas begitu diperlukan agar lebih serius dalam menjalani hidup. Seperti yang pernah Mbah Nun sampaikan dalam Benawa Sekar, orang yang memahami kematian maka ia akan mengerti tentang kehidupan. Langkah utama yang juga ditegaskan dalam hadis Arba'in pertama dalam menjalani kehidupan, bahwa semua amalan tergantung niatnya. Jadi, merumuskan niat dalam pikiran, hati, dan kemudian berwujud tindakan harus dalam kesadaran penuh.
sehingga tidak mudah terbelokkan oleh berbagai macam rayuan nafsu diri. Apabila kita ingin merubah Nusantara, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah merubah diri kita sendiri. Baru kemudian kita melakukan langkah yang kita sebut sebagai menebus Nusantara. Oleh karenanya, memaksimalkan apa yang dititipkan pada diri kita dan mulai sekarang juga merupakan kunci serta sebagai bentuk kebersyukuran atas apa yang telah dianugerahkannya dalam fisik dan jiwa. Sebab ruang keabadian adalah here and now, bukan yesterday atau tomorrow. Pengetahuan tentang batas juga mampu memimpin diri membedakan mana kebutuhan diri dan keinginan diri, karena pemahaman terhadap batas merupakan syarat bagi seseorang untuk bisa mengendalikan dirinya. Mengendalikan makan adalah hal paling mudah yang bisa dilakukan manusia untuk mempelajari dan memahami batas antara kebutuhan dan keinginan. Makan merupakan pekerjaan rutin yang dilakukan tiap hari, dan pekerjaan itu sudah dimulai sejak lahir. Mungkin karena saking rutinnya, kita tidak pernah tahu atau setidaknya tidak pernah mencari tahu sebenarnya berapa sih kadar makanan minimal yang diperlukan manusia untuk hidup dalam sehari. Sehingga ada keyakinan salah yang melahan selalu kita percaya dan amini, bahwa seolah-olah kita tidak bisa hidup kalau sehari saja tidak makan, yang pada akhirnya mendorong manusia untuk uber-uberan, jegal-jegalan hanya sekedar memenuhi keinginan perut. Padahal kalau kita sadar dan mau berhitung, kita akan tahu bahwa kegiatan makan itu sesungguhnya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Diharapkan dengan mengetahui batas antara butuh dan ingin, maka manusia cukup memenuhi kebutuhan perut saja dan mengabaikan keinginan perut, sehingga akan semakin banyak waktu untuk berpikir dan semakin banyak darah yang mengalir ke otak. Tidak melalui mengalir ke perut yang menyebabkan otak kekurangan darah dan energi, sehingga tidak optimal digunakan. Seperti kebutuhan hidup manusia terbagi dalam 5 tingkatan hierarki kebutuhan. Yang pertama, manusia yang hidupnya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis seperti sandang pangan, papan. Kedua, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, rasa sakit, dan bebas dari teror. Ketiga, kebutuhan sosial semisal memiliki teman, memiliki keluarga, kebutuhan cinta dari lawan jenis. Keempat, kebutuhan akan penghargaan, contoh pujian piagam, tanda jasa, dan hadiah. Yang kelima, kebutuhan beraktualisasi diri, yakni menggunakan seluruh potensi yang ia punya, hanya untuk agar segala sesuatu di sekitarnya menjadi teratur dan bahagia, tanpa lagi memperdulikan nasibnya sendiri. Pada hakikatnya, manusia level keempat dan kelima hanya berbeda tipis. Jika level keempat motivasi dari semua dilakukan untuk memunculkan dirinya, namun manusia level kelima lebih memilih beraktualisasi dan mengubur dirinya, karena tersadar puncak kepastian adalah ketidakpastian yang muara dan niatnya pada yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktualisasi diri dalam tingkat kelima ini, Nabi Muhammad telah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa sebaik-baik manusia ialah ia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain.
atau dalam istilah bahasa Jawa, migunani tumraping liyan, yang mana sejatinya wilayah ini tak pernah diukur dari kegiatan fisik atau banyaknya materi yang telah diberikan. Namun, kualitas niat dan pikiran lebih bisa menjadi ukuran kualitas seseorang. Setelah sebelumnya melewati fase bahwa orang yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui siapa Tuhannya. Dan kemenangan terbesar seseorang di mana ketika kita mampu mengalahkan dirinya sendiri. Mbah Nun seringkali mengidentifikasikan tentang benar, baik dan indah, bahwa sejatinya pengetahuan dibutuhkan untuk memahami kebenaran. Kemudian apabila telah dipahami, maka tahap selanjutnya adalah memahami kebaikan. Dan pada puncaknya apabila telah memahami keduanya, maka ia akan paham apa itu keindahan. Pengetahuan tentang terjadinya siang dan malam telah banyak kali Allah ingatkan dalam Al-Quran. Saat terang manusia bekerja dan saat gelap manusia beristirahat. Berpikir, berkata dan bergerak merupakan sebuah tindakan yang memerlukan energi relatif sama besarnya. Maka nyaris tidak mungkin seseorang manusia bisa berpikir, berkata, dan bekerja secara serempak dalam satu waktu. Dibutuhkan pengelolaan waktu dan energi agar ketiga hal tersebut bisa dilaksanakan. Kemudian apabila telah dipahami, maka tahap selanjutnya adalah memahami kebaikan, dan pada puncaknya apabila telah memahami keduanya, maka ia akan paham apa itu keindahan. Pengetahuan tentang terjadinya siang dan malam telah banyak kali Allah ingatkan dalam Al-Quran. Saat terang manusia bekerja dan saat gelap manusia beristirahat. Berpikir, berkata, dan bergerak merupakan sebuah tindakan yang memerlukan energi relatif sama besarnya. Maka, nyaris tidak mungkin seseorang manusia bisa berpikir, berkata, dan bekerja secara serempak dalam satu waktu. Dibutuhkan pengelolaan waktu dan energi agar ketiga hal tersebut bisa dilaksanakan. Sehingga dibutuhkan manajemen waktu dalam menjalani kehidupan. Sejauh ini waktu terbaik untuk berpikir dan berkata bukanlah pada saat manusia bekerja, maka kegelapan merupakan pilihan terbaik agar seseorang manusia bisa berpikir dan berkata secara optimal. Suatu pekerjaan akan berjalan baik bila direncanakan dengan baik. Proses perencanaan merupakan proses yang sangat melibatkan kemampuan berpikir dan berkata-kata bertukar ide. Secara singkat bisa disimpulkan bahwa malam hari di saat gelap merupakan waktu yang tepat untuk membuat rencana, dan ketika siang hari telah tiba merupakan saat yang tepat untuk menjalankan rencana. Demikianlah dalam setiap malamnya masyarakat Ma'iyah mencoba untuk mempersiapkan diri menebus Nusantara. Mbah Nun juga kerap mengingatkan, berpikirlah 1000 kali untuk berbohong, apalagi membohongi orang lain. Karena kebohongan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Namun, ketika kebohongan menjadi bentuk kehidupanku, maka itulah bentuk kehilangan dan kematianku sebagai manusia. Seketika itu aku bukan manusia, aku bukan hewan, aku bukan alam, atau mungkin aku lebih rendah dari semuanya. Tutur Basudewa Krishna dalam Mahabharata. Tapi bersyukurlah karena Nur Muhammad telah selalu mengajarkan bahwa jangan pernah membenci orangnya, tapi bencilah sikap, perilaku atau tindakan yang kurang sesuai tersebut. Yang nantinya ketika orang telah berhijrah kembali berjalan pada sisi yang sesuai, bersiaplah
untuk mencintainya lagi. Di sanalah letak pencurian, perkelahian, menjadi ladang menjalin perseduluran dalam ma'iyah ketika subjek terdakwa telah merubah pikiran dan sikap hidupnya, maka kita juga wajib menyayanginya lagi. Sejatinya, menjadi manusia adalah tugas yang cukup berat. Untuk selanjutnya kemudian menjadi abdinya dan pada level yang lebih tinggi lagi untuk menjadi Khalifah Halil Ard. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.